Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan tarik napas. Tahan sebentar. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernapas, bicara, bertemu, berkumpul, bersilaturahim. Bisa berbuat baik untuk diri, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pantun biasanya dibalas dengan pantun ya. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua wabil khusus yang berbahagia, Mas Raka dan Mbak Ninis, Sahibul Bait, Pak Haji Herman dan Ibu Tanti, Yangti, Masya Allah. Lama kita nggak berjumpa, Pak Rizka dan semuanya. Tidak saya sebut nama, tapi insya Allah tidak mengurangi takzim saya. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Kalau bilang cakep boyang kompak ngapa? Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah lama kita tidak berjumpa, hari ini Allah pertemukan kembali. Seperti dalam ungkapan itu, memang di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali. Insya Allah. Guru-guru kita ngajarin kita hormati guru, sayangi teman. Itulah tandanya kaum murid beriman. Kalau budiman itu trayek Bekasi, Tasikmalaya, Pangandaran. Kemudian juga ada ungkapan air susu dibalas dengan air Zam-zam. Artinya kebaikan dibalas dengan yang lebih baik. Yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan yang di atas yaitu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Alhamdulillah, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita semoga hati
iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kok aminnya kayaknya perlu diulangi lagi nih. Sekali lagi, kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Insyaallah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Putra putri, anak cucu panjenengan saya doakan makin baik, solih solihah. Baik, kita bersyukur alhamdulillah hari ini dipertemukan oleh Allah di kediaman Bapak Haji Herman dan Ibu Tanti, dan yang berbahagia khususnya yaitu Mas Raka dan Mbak Ninis yang insya Allah saya yakin banget ini. Yang kedua ini anaknya kalau nggak laki pasti perempuan. Yakin banget saya itu. Ya, Bapak kira-kira apa Pak? Sebagai eyang, kira-kira Bapak menduga laki atau perempuan Pak? Laki. Kalau Ibu gimana Bu? Maunya laki juga. Kalau Bu Tanti gimana? Ya. Yang penting itu Pak Herman gimana? Laki. Waduh. Berarti yang laki 3, Ibu Tanti masih terserah Allah gitu ya. Ya. Kalau masyarakat juga namanya laki ya, karena kemarin. Tapi yang jelas punya anak itu harus disyukuri. Kenapa? Laki perempuan yang penting soli. Sekali lagi, punya anak, punya cucu itu yang penting soli ya. Jadi laki perempuan sama apa enggak? Laki perempuan? Sama saja hamba Allah. Ya. Jadi yang penting punya anak, punya cucu soli. Laki perempuan? Tidak sama. Ya. Beda jenisnya, beda tanggung jawabnya, beda kelaminnya, ya. Beda ya persaksiannya, beda perwaliannya. Ya, Masya Allah. Ya alhamdulillah. Baik Ibu, biar kita banyak ilmu yang kita dapat ya. Sebelum saya tema tausiah inti, saya ingin sampaikan lebih dulu. Jadi pulang dari sini kita hafal satu hadis pendek dulu deh. Mohon maaf ya, ini nanti untuk yang nggak hafal pulangnya terakhir. Kalau yang hafalnya lancar banget itu pulangnya duluan. Nah itu kayaknya saya nanti itu. Astagfirullah. Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Baik ya, siap ya. Kullu ma'rufin sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Maksudnya kalau saya bilang siap ya, saya Arabnya panjenengan Indonesianya. Dan sebaliknya. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Bukan, nggak nyampe 2 menit satu hadis apa, Masya Allah. Jadi setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ini hadisnya pendek, tetapi Nabi mengajarkan memotivasi kita yang baik-baik. Sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya, cinta pada Al-Quran, memang betul yang kita pikirkan mestinya baik, yang kita ucapkan baik, yang kita lakukan baik, cita-citanya baik, sama teman, sahabat, saudara baik. Kenapa? Ada satu riwayat yang menarik sekali. Barang siapa
barang siapa yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah. Saya ulangi, barang siapa yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah. Ya, dia sehat badannya, jasmani rohaninya sehat. Baik dengan saudara keluarganya. Ini, baik dengan saudara keluarganya yang dimakan halal ada dan dia tidak punya uang, tidak punya hutang, maka seolah-olah dia telah menggenggam yaitu dunia ini di tangannya. Kadang amin nih. Amin. Lama banget sih Bapak itu. Sekali lagi, barang siapa yang di harinya di atas petunjuk hidayah Allah, berarti dalam Islam dan iman. Sehat badannya, jasmani rohaninya, lahir batinnya. Baik dengan saudara dan keluarganya. Yang dimakan halal ada. Bukan hanya sudah dimakannya, tapi yang dimakan halal ada. Dan satu lagi tadi apa? Dan dia tidak terlilit hutang atau dia tidak punya hutang, maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia ini di tangannya. Amin. Masya Allah. Nah itu menarik sekali. Ibu punya hutang? Ibu punya hutang nggak? Kalau masa seragam hutang nggak? Alhamdulillah. Malu lah Bu, uang udah kenceng-kenceng hadrohnya kok. Masya Allah, kredit lagi. Oh ya, itu mah yakin mas saya Bu. Saya aja yang belum sampai ke saya. Masya Allah. Enggak, itu enggak kode loh Pak Herman ya. Tapi maksudnya tahu dah. Masya Allah. Baik. Jadi setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ini ternyata dikaitkan dengan hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau nggak diam. Jadi ucapan orang yang berilmu itu, lebih-lebih kita ini orang tua. Mohon maaf ya, perhatikan. Pengaruh dan amal soleh orang tua sangat menentukan, sangat akan dicontoh oleh anak-anak kita, putra-putri cucu kita. Ya. Sekali lagi, pengaruh amal soleh kebaikan yang kita lakukan, yang kita berikan baik bentuknya makanan atau perilaku akan dicontoh oleh anak-anak kita. Makanya Nabi mencontohkan tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Jadi ucapannya orang beriman itu mengandung nasihat, ilmu, hikmah dan manfaat. Contohnya, yuk kita biasakan ini, namanya sepele kecil, tapi dengan membiasakan ini menjadi nilai ibadah yang baik. Contohnya apa? Kalau kita memulai sesuatu mengucap Bismillah. Dapat anugerah? Alhamdulillah. Kena musibah? Ingat dosa? Astagfirullah. Berjanji? Insyaallah. Berjumpa? Assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan? Masya Allah. Sekali lagi, memulai sesuatu? Bismillah. Dapat anugerah? Alhamdulillah. Kena musibah? Ingat dosa? Astagfirullah. Berjanji? Insyaallah. Berjumpa? Assalamualaikum. Melihat sesuatu mentakjubkan? Masya Allah. Dapat rezeki? Alhamdulillah. Bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Kan ayatnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi dapat rezeki? Bagi-bagi dong. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Masa alhamdulillah lagi, Pak? Iya. Jadi dapat rezeki? Bagi-bagi. Tuh, ingat-ingat ya. Saya ingat-ingat betul itu dapat rezeki bagi-bagi. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Jadi setiap kebaikan itu nilainya adalah sedekah ya. Kullu ma'rufin sedekah. Baik. Tadi telah saya bacakan satu ayat untuk kita orang tua, mobil khusus masyarakat dan Mbak Ninis dan kita orang tua, lebih-lebih orang tua. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa. Nah, ini pas nih namanya nih, An-Nisa Belinda Utomo ya. Lahirnya tahun 96 ya. 5. Oh 95 ya, masyarakat yang 94 ya. 94 ya. Benar. Ya, 94. Alhamdulillah
umurnya bertambah, insya Allah rezekinya tambah, ya. Keberkahan hidupnya kita doakan. Masyarakat dan Mbak Nini setelah hari ini semakin harmonis rumah tangganya, ya, semakin baik ibadahnya, ya, kemudian kehidupan rumah tangganya makin harmonis. Insya Allah mulai hari ini Mbak Nini dengan bayi yang di dalam kandungannya semakin sehat dan lancar nanti melahirkan, ya. Yang jelas kalau nggak laki perempuan, jelas, amin. Demikian juga Pak Herman dan Bu Tanti juga semakin harmonis, ya, rumah tangganya semakin baik, ya. Ya, Bapak Ibu juga demikian, ya. Pak Rizka juga demikian, ya. Saya juga iya dong gitu. Masya Allah, ya. Kenapa? Yang penting itu ternyata dua hal saja, Bu. Fokus saja di dunia ini dua hal. Apa itu? Yang penting di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga. Udah gitu aja deh. Kalau ibu-ibu, Bu, gak usah buat pusing. Apa? Ibu gak usah terlalu mempercantik diri dengan beli ini, beli itu. Berjuta-juta ibu habisin uang, Bu, ya. Yang terpenting itu, Bu, inner beauty. Tuh, ya. Yang penting ibu baikin hati ibu, akhlak ibu baik, lembut, anggun, santun, mempesona, barokah, bahagia. Amin. Poles sana, poles sini, buang duit, Bu. Malah nanti naudzubillah min dzalik, ya. Nggak asli itu, Bu. Ya. Uang ibu itu, ya, mohon maaf, ya, ibu pakai jam yang harganya 200.000 dengan yang 20 dengan 200 juta sama jalannya, Bu. Enggak karena pakai yang 200 juta terus dia lebih cepat azannya, enggak. Waktu Ramadan tetap aja bukanya sama. Tetapi siapa yang hatinya baik, yang akhlaknya baik, anggun, santun, mempesona, Masya Allah, orang ini betul-betul dia dicintai, dirahmati Allah, berkah hidupnya. Tapi kalau orang tuh hanya pingin dipandang manusia, capek. Udah deh, nggak apa-apa, nggak dikenal orang. Yang penting kita kenyamanan hidup daripada pura-pura. Jangan sampai begini, kalian tidak mengerti sebenarnya aku menderita yang itu. Aku tegar-tegarkan saja, capek betul gitu. Iya kan? Makanya ini saya kasih tahu, Bu, kalau ibu-ibu punya teman, halo, assalamualaikum. Kalau ibu punya teman, punya sahabat, punya saudara, tetangga, kok suaminya belangsat, nggak sholat, judi, mabuk, main perempuan, pelitnya 17 setan. Kalau ibu punya teman tetangga seperti itu, suaminya nggak sholat, nggak baik, nyakitin istri, kasih tahu sama teman ibu itu apa? Agar teman ibu itu buatin kopi dicampur dengan doa. Racun. Kelihatan itu. Itu aslinya orsinil itu. Dari hati saja. Dari hati yang dalam itu. Refleks itu. Pakai doa, mudah-mudahan menjadi ruqyah, menjadi sadar, menjadi tobat. Itu. Kalau kasih racun pasti disiapin, lupa diganti sama suaminya, dia minum sendiri gimana malah? Beleh-beleh kan? Jangan, ya. Kalau ada suami kok nggak setia sama istri, tuh caranya baca Quran. Kalau suami duduk di depan sana pas A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Loh, kalau dia marah, loh, "Ma, kok kamu baca Quran pas setan ngeliat aku? Papa aja kali. Kok enggak pas setan tadi kok lihat wajahku?" Gitu. Berarti jangan-jangan memang ada setan di dalam diri papa kan gitu. Halo, coba deh Bu praktekin. Tapi hasilnya saya nggak tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah di sini hamba-hamba Allah yang baik, solih dan solihah. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan. Nggak pernah marah-marah, nggak pernah nyakitin anak mertua. Masya Allah, nggak ada. Di sini pun kalau ada yang nggak baik sama suami atau istrinya, saya rasa nggak banyak. Ada kan cuma 1, 2. Oh, teruskan sendiri saya. Enggak, saya yakin di sini baik-baik semua kok ya. Saya ngelihatnya pada waktu ngaji baik, gitu. Kalau di rumah saya nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Kembali kepada ayat tadi. Wal yakhshal ladzina, surat An-Nisa ayat yang ke-9.
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaknya setiap orang tua dia memiliki rasa takut, khawatir apabila dia sewaktu-waktu meninggal dalam keadaan meninggalkan anak-anak putra-putri yang lemah dari kesejahteraannya. Lemah apa? Lemah ilmu, bodoh. Lemah fisik, sakit-sakitan. Lemah iman, tidak punya akidah, tidak punya prinsip. Lemah ekonomi, miskin. Mohon maaf ya, orang tuh kalau miskin selalu dihina, Bu. Orang berbuat baik aja tetap salah, Bu. Tapi giliran kalau orang itu, Bu, untuk bilang ya diberi kekayaan yang melimpah padahal belum tentu jelas halal. Kadang-kadang dipuji-puji, disanjung-sanjung. Walaupun salah. Banyak yang ngikutin. Orang tua yang baik, orang tua yang cerdas hendaknya betul-betul mempersiapkan dirinya dan anak keturunannya agar menjadi yaitu orang-orang anak-anak yang tadi tidak lemah imannya, akidah tauhidnya, artinya bertauhid. Ibadahnya baik, akhlaknya mulia, ilmunya dia punya ilmu cerdas, adab akhlaknya masya Allah. Dia kuat fisiknya, nggak sakit-sakitan. Dan hebatnya lagi apa? Ini yang kita harapkan dalam dari diri kita apa? Memiliki kuatul ijtimaiyah. Apa kuatul ijtimaiyah? Dia bisa bermasyarakat. Orang tuh seneng sama dia. Orang yang seperti ini, Bu, barokah hidupnya. Sebaliknya kalau kita punya teman, sahabat, kok nyebelin, diapain, Bu, kalau temen yang nyebelin, Bu? Udah lama, Ibu? Udah 8 tahun gitu-gitu aja? Saya tanya nih, kalau ada temen Ibu, dia pernah nyakitin Ibu, pernah memfitnah Ibu, jahat sama Ibu. Kemudian satu hari teman Ibu yang lain bilang, Jeng, itu yang suka nyakitin kamu, yang suka menghina kamu, yang pernah memfitnah kamu, yang nyebelin itu, dia lagi sakit loh, Jeng. Ibu bilangnya gimana? Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Oh gitu ya? Masya Allah. Atau ada yang bilang ini, syukurin gitu. Tapi ada juga yang bilang ini, enggak, emang sakitnya apa ya? Enggak sih, cuma ringan aja, cuma pilek-pilek. Oh berarti bukan doaku gitu. Berarti doanya parah banget itu, Bu. Bu, yakin, Bu, kalau ada teman sahabat yang pernah nyakitin, jengkelin banget, nyebelin banget, Ibu bisa maafin? Bisa nggak Ibu maafin? Bisa nggak Ibu maafin? Nggak yakin bisa. Nah, itu kan mulai tergantung. Tadi katanya bisa. Bisa nggak mau maafin, Bu? Ini temennya nyebelin banget, jengkelin banget. Bisa maafin? Bisa. Yakin? Nggak yakin. Dosanya apa, Bu? Dosanya temen Ibu, sahabat itu ngejak selingkuh suami Ibu. Kenapa ngepelin tangan tuh? Tuh lah. Tadi katanya bisa. Giliran sekarang bacok. Ketahuan. Kamu ketahuan. Berat kan yang disampaikan ini? Makanya, Bu, jaga keharmonisan rumah tangga. Ya? Bu. Gimana, Bu? Alhamdulillah. Ya, jaga keharmonisan rumah tangga. Ini alhamdulillah nih, masyarakat sama Mbak Nini sini ya. Ya, kita bisa ambil contoh walaupun ya masih muda tetapi insya Allah nggak banyak gaya. Ya. Tapi keduanya saling mempesona, kan gitu. Diam-diam anaknya 2, nanti ketemu lagi diam-diam 3. Ya, di 3. Anak nggak usah banyak, Mas. Mbak Nini, masyarakat. Anak nggak usah banyak, cukup 2-13 saja. Kalau Allah kasih kenapa enggak? Ya enggak? Yuk kita doa untuk anak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin.
Jadikanlah putra-putriku baik solih-solihah, cerdas mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, faham hafal Al-Quran, berbakti pada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi pembela Islam. Ini doa yang jarang. Kalau minta kaya gampang, Allah kalau jatahnya kaya bu orang itu. Tapi walaupun meremet, kalau memang Allah tentukan dia nggak kaya, ya begitu saja. Meremet itu udah pontang-panting, ya begitu-gitu saja. Makanya sebetulnya rezeki itu yang Allah berikan itu bukan masalah sedikit banyaknya. Bisa nggak kita mensyukurinya, Bu? Sedikit disyukuri berkah, banyak kurang, ini namanya kusra. Rakus. Nggak berkah orang hidupnya kusra itu. Ya. Sekarang saya tanya, kalau ada seorang sudah punya satu rumah, pengen dua, sudah punya dua rumah, pengen tiga rumah, 4 rumah, 5 sampai 6 sampai 7 rumah. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya pinter dan cerdas. Kenapa? Karena anaknya 7. Aku anak itu. Makanya saya kalau anak rumahnya 3 ya kurang. Alhamdulillah. Ya. Saya ulangi. Hendaknya setiap orang tua takut dan khawatir jika dia meninggalkan putra-putri yang tadi lemah. Lemah iman, tidak punya akidah, tidak punya prinsip. Lemah ilmu, bodoh. Berarti kita memang harus membekali diri kita dan anak-anak kita dengan iman tauhid yang benar. Apa iman tauhid yang benar? Salah satunya adalah yakinkan pada anak-anak kita, yaitu agar diri kita sendiri dan anak kita, keluarga kita yakin assalam, yang kasih keselamatan adalah Allah. Ar-Razzaq, yang kasih rezeki adalah Allah. Asy-Syafi', yang kasih kesembuhan kesehatan adalah Allah. Yang kasih kebaikan kemuliaan adalah Allah. Mohon maaf Bu, ibu sebagai istri nggak boleh bergantung sama suami. Nggak boleh mengatakan suamiku adalah segala-galanya, bisa syirik. Karena memang yang segala-galanya adalah Allah. Sebab kalau suami yang segala-galanya, ketika suami meninggal, habislah, dia juga akan putus. Tapi berapa banyak wanita yang suaminya meninggal, dia sehat-sehat aja, malah rezekinya bertambah, dia bisa mengembangkan ilmunya, dia bisa mengembangkan kebaikannya, dia makin sehat, pipinya makin tembem malah. Halo, halo, assalamualaikum. Loh, iya kan Bu? Nggak boleh juga seorang istri suaminya meninggal kemudian mengatakan demi Allah saya nggak akan menikah lagi. Nggak boleh. Nikah lagi halal nggak? Halal. Nggak boleh mengatakan saya nggak akan nikah lagi. Itu apa? Menikah lagi aja halal kata Allah. Terus gimana jawabnya? Kalau ditanya Bu Jeng, kamu nggak nikah lagi nih? Aduh, saya sekarang lagi fokus untuk ibadah, untuk membenah diri saya dan anak-anak dulu. Saya mau fokus ibadah saya, keimanan saya. Ini sebenarnya sih lagi cari-cari, cuman belum dapat aja sih. Loh, optimis. Ya, optimis. Loh, dulu pernah nggak? Ingat nggak? Pernah dulu Bu Tanti ya? Masih ingat ya dulu tahun 7 tahun yang lalu? Saya pernah ngisi di sini, ibu-ibu saya kasih kata pengingat dari Ustaz Akhlis. Lupa. Nih, kata pengingat dari Ustaz Akhlis. Seorang muslim mukmin, Bu, seorang muslim muslimah yang baik, dia harus selalu optimis. Tidak pernah pesimis, tidak sinis, dan juga tidak suka memponis, apalagi ngemis, najis. Itu kata Ustadz Akhlis ya. Di acaranya masyarakat dan Mbak Ninis. Ada aja. Masya Allah. Ya, ayo jadi orang tua yang baik itu tadi dari doa tadi. Ya Allah, jadikanlah putra putriku baik. Pertama tuh baik dulu Bu. Baik ucapannya. Belum soleh enggak apa-apa. Belum soleh enggak apa-apa. Tapi baik terus. Kebaikan itu yang mengajari orang tuanya. Ya, karena namanya sekolah itu bukan pendidikan, sekolah itu pengajaran. Pendidikan itu ya dari diri kita, dari orang tua. Ya Allah, berilah aku anak yang baik.
Solih solihah, tergantung. Kalau anaknya perempuan semua, ya solihah semua. Kalau putri putriku, kalau anaknya laki-laki putra putraku. Tapi kalau anaknya putra putri, putra putriku. Baik, solih solihah, cerdas. Kenapa cerdas? Cerdas ini berjiwa ibadah dan berjiwa akhirat. Jadi kalau orang yang hanya motivasi orientasinya dunia itu nggak cerdas. Dunia kan ditinggalkan. Ibu ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ingat loh, dunia ini hanya sebentar. Ingat, dunia ini hanya sebentar. Akhirat, ya. Sekali lagi, ingat dunia ini hanya sebentar. Akhirat, sebentar lagi. Ya iyalah, akhirat sebentar lagi kita akan menuju. Dunia akan kita tinggalkan. Bukan salah bu, belum pas.